Adnan Oktar atau Harun Yahya ini boleh dipenjara atas kasus perkosaan, tetapi ide-idenya tentang sains, ide-idenya tentang sains Islam ala dia Ya. itu akan tetap berkembang dan banyak diikuti oleh banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang kembali di meja redaksi. Kali ini, tepuk tangan dulu teman tangan. Kali ini kita akan membahas tentang Harun Yahya, aka Adnan Oktar, yang kemarin viral karena dihukum 1000 tahun penjara. Lama banget itu, udah kayak Lailatul Qadar, lebih banyak. Kalau Lailatul Qadar kan 1000 bulan ya. Itu udah 1000 tahun. Iya. Bayangin itu mati hidup lagi hidup lagi sampai 1000 tahun. Itu kalau orang Hindu itu udah reinkarnasi berapa kali tadi. Ya, jadi karena ini menarik menurut kami, jadi perlu kita bahas di meja redaksi. Menarik terkait apa? Terkait dengan isu-isu sains yang dimiliki oleh Adnan Oktar ini atau Harun Yahya ini. Banyak orang yang mengatakan Adnan Oktar atau Harun Yahya ini boleh dipenjara atas kasus perkosaan, tetapi ide-idenya tentang sains, ide-idenya tentang sains Islam ala dia itu akan tetap berkembang dan banyak diikuti oleh banyak orang. Nah, ini perlu kita bahas agar semuanya bisa clear gitu ya. Karena Harun Yahya ini itu jujur saja, saya dan Kang Hengki, Mas Dedi pasti pernah kenal dulu di sekolahan. Jadi dulu buat kami orang-orang yang bukan anak eksak, yang keagamaan, jadi belajar menonton videonya Harun Yahya ini terlihat keren, seolah-olah kita memahami seluruh biologi gitu ya, fisika dan lain-lain ala Islam. Bahkan kita hanya manggut-manggut saja ketika didengarkan bantahan tentang teori evolusinya Darwin. Ya. Nah, ini mungkin kita bisa cerita pengalaman kita dulu mengenal Harun Yahya gimana. Mungkin bisa dimulai dari Kang Hengki mungkin. Ya, saya sebetulnya termasuk orang yang lambat membaca ya. Maksudnya ketika saya SD, SMP, SMA tuh saya termasuk orang yang jarang baca buku. Dan mulai rajin baca buku itu ya pas kuliah. Nah, tetapi di tengah kemalasan waktu itu yang termasuk buku yang memang pernah saya baca ya salah satunya buku Harun Yahya. Kenapa? Karena kan kalau di perpustakaan pesantren pada waktu itu kan itu semuanya ada ya. Maksudnya hampir rata-rata di tiap pesantren pada waktu itu buku Harun Yahya itu ada. Saya nggak tahu waktu itu dapatnya dari mana, apakah digratiskan pemerintah atau memang pesantren beli sendiri. Kayaknya kalau pesantren beli sendiri nggak mungkin. Tetapi kayaknya pada waktu itu ada yang bantuan entah dari mana gitu ya. Tapi memang pada waktu belajar di pesantren itu salah satu buku yang saya orang yang malas baca itu tertarik untuk membuka. Kenapa? Karena memang isinya kan banyak gambar. Banyak gambar ya. Jadi ada teksnya kemudian ada visualnya. Jadi untuk anak-anak pada waktu itu yang tidak terlalu senang membaca, menurut saya buku Harun Yahya itu sangat sangat populer lah, sangat dekat lah dengan kita. Paling enggak ngelihat gambarnya aja udah senang. Apalagi di setiap bukunya itu kan dikasih CD kan. Jadi video yang yang sering bisa diputar untuk ditonton. Saya masih ingat video yang saya tonton itu tentang ikan itu loh. Ikan salmon ya. Yang dia berjalan dari laut mana itu kan kayaknya dia perjalanannya hampir keliling dunia lah gitu. Jadi itu salah satu video yang masih saya ingat. Makanya saya pertama kali dikasih tahu tentang kasus itu sama Dedik ya beberapa tahun lalu gitu. Ya sebelumnya juga saya masih untuk beberapa tulisan terkadang masih suka merujuk dia tapi nggak banyak juga. Maksudnya terutama untuk menjelaskan misalkan kenapa sih waktu itu terasa cepat. Nah Harun Yahya kan pernah menjelaskan itu gitu secara ilmiah, tapi apakah itu benar atau tidak saya juga nggak tahu karena memang bukan backgroundnya di situ gitu. Nah, menurutku salah satu titik yang mungkin akan kita bisa perdebatkan gitu ya,
Dan ini penting juga kita bagi muslim itu membedakan dua hal gitu. Harun Yahya sebagai person gitu. Harun Yahya ini kan sangat kontroversial. Belakangan aja kita tahu namanya Adnan Oktar gitu ya. Atau Adnan Oktari atau apalah dalam bahasa Turki. Dia seorang yang kontroversial, dia membangun kerajaan untuk di lingkarnya sendiri juga sangat ketat seperti ya Eksklusif iya, sekali. sangat eksklusif. Di samping-sampingnya ada perempuan-perempuan yang dianggapnya sesuai dengan Islam karena feminis gitu ya, feminis radikal. Bahkan dia dituduh sebagai musuhnya otoritas Turki karena dia sangat gulenis gitu misalnya. Nah itu satu hingga akhirnya dia dihukum 1000 tahun gitu, 1000 tahun gitu. Itu satu hal. Tapi saya kira salah satu titik yang membuat kenapa muslim kita di Indonesia khususnya ya, saya nggak tahu kalau di luar itu begitu Harun Yahya minded ketika ngomongin Islam dan sains itu layak untuk kita perdebatkan. Nah, karena salah satu yang saya baca gitu ya, dari banyak sekali laporan, gitu, salah satu yang otoritatif saya kira dilaporkan oleh Guardian, saya kutip 2 tahun lalu di tulisan di islam.co gitu. Salah satu adalah Harun Yahya ini kan kreasionis ya. Kreasionis itu kira-kira gampangannya dia tuh menganggap sesuatu itu segala sesuatu ini kan kalau di Quran jelas ya, ada Allah, terus di sana ada makhluk. Nah, dia tuh selalu menggunakan itu. Berbanding terbalik dengan apa yang dianggap sebagai fakta ilmiah kalau misalnya sebagai seorang saintis gitu. Nah, ini akan selalu bertentangan terus gitu. Satu basisnya adalah basisnya adalah ilmu pengetahuan yang sudah bertahan lama. Satu basisnya agama yang juga punya landasan teologis. Ini keduanya akan selalu bertentangan. Nah, ini mungkin saya kira akan jadi pertanyaan lanjutan. Emangnya bisa ya kita Islam itu dijadikan sumber pengetahuan? Karena di kasusnya Harun Yahya kayak ini tidak akan pernah bisa ketemu gitu misalnya. Sedangkan Harun Yahya kenapa dipermasalahkan? Karena dianggap yang mencocokan ini. Kalau ini nggak mentok nih ya, makanya basis metodologinya sangat dipersoalkan. Karena kalau mentok, ya kembali ke Quran, mentok kembalilah ke hadis gitu. Dan itu bermasalah banget bagi metodologi keilmuan. Iya. Pertama tadi masalah ini ya, masalah kan tadi kan Kang Hengki cerita kalau Adnan Oktar itu juga masuk di pesantren dia, sedangkan saya yang di Jawa juga masuk. Ini menandakan bahwa hampir semua pesantren itu pasti dapat buku dan video itu gitu. Yang jadi pertanyaan adalah siapa yang memasukkan video itu ke sini, memasukkan itu ke sini ke pesantren-pesantren, dan seberapa seberapa besar efek dari video ini ke anak-anak pesantren dan juga kita ya, orang muslim yang ada di Indonesia. Nah, dan bahkan mungkin beberapa kelompok itu menjadikan Harun Yahya ini sebagai bahasanya argumentasi untuk menolak dalil-dalil yang dianggap buatan muslim barat, Darwin dan yang lain, evolusinya dan yang lain lah. Nah hal itu mungkin nanti kita tanyakan ke Iqbal Sauki. Betul. Ya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Halo nih buat Kak Hengki, Kak Alvin dan juga Kak Dedi, dan juga teman-teman pemirsa islami.co sekalian. Perkenalan dulu ya, saya Iqbal Sauki. Saya dokter intensif yang saat ini sedang bertugas di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dan kebetulan saya juga penulis di islami.co, khususnya tema-tema yang kaitannya dengan sejarah kedokteran maupun kesehatan. Nah, kadangkala menulis tema-tema seperti itu. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman islami.co diundang untuk bicara soal Harun Yahya ya. Tapi terlepas dari berbagai kasus yang menjeratnya, mari kita bicara soal sumbangsih dan sekaligus kontroversi dari Harun Yahya ini terhadap sains. Nah, itu saya kira kalau teman-teman cari soal diskusi kontroversi Harun Yahya ataupun bagaimana peranan Harun Yahya ini dalam sains, itu diskusinya macam-macam. Tapi yang jelas ini saya akan bicara dari sudut pandang pribadi dulu. Dulu waktu sekolah di tingkat
SMP maupun SMA kalau tidak salah, di sanawiyah maupun aliyah. Kebetulan saya dulu di pesantren ya, itu ada salah satu guru IPA memasukkan materi audiovisual Harun Yahya ke dalam pembelajaran IPA kami. Nah itu kalau tidak salah materi yang materi yang disampaikan saat itu adalah tentang materi reproduksi, juga yang ditunjukkan videonya juga itu kalau tidak salah tentang tata surya. Nah ini yang agak saya ingat betul ya tentang reproduksi. Teman-teman juga mungkin ini materinya mudah dicari di internet, bagaimana sperma bertemu dengan ovum, sel telur yang diproduksi oleh ovarium, dan bertemu mengalami pembuahan atau fertilisasi di suatu tempat yang bernama tuba Fallopi gitu ya. Nah itu visualisasi yang dibikin oleh Harun Yahya saya kira cakep banget untuk waktu itu, dan kami mendapatkan gambaran jadi spermanya berjalan, kemudian ovumnya juga bergerak, dan akhirnya bertemu terjadi pembuahan. Begitupun video tentang tata surya yang disajikan oleh guru kami juga punya bayangan bagaimana bumi berotasi, bumi mengelilingi matahari, begitupun orbit planet-planet. Nah itu, dan tentu saja khas video Harun Yahya di akhir suatu narasi atau suatu materi itu di akhirnya akan ada selipan-selipan ayat Al-Quran ataupun hadis, seperti itu. Nah itu tentu saja yang membuat kesan bahwa materi-materi pembelajaran atau materi-materi audiovisual dari Harun Yahya ini sangat islami dan cocok bagi pembelajar sains muslim. Itu satu hal yang menjadi pengalaman saya pribadi, bagaimana saya, dan mungkin juga ini termasuk di teman-teman sekalian ya, bagaimana berjumpa dan turut menonton karya audiovisual dari Harun Yahya. Kenapa kok diminati? Tadi sudah sedikit saya singgung ya. Ada selipan-selipan ayat Al-Quran, selipan-selipan hadis dalam materi-materi yang disusun oleh Harun Yahya, baik itu di videonya maupun di buku-bukunya. Keduanya menarik. Kebetulan soal video tentu tadi sudah saya ceritakan. Soal buku juga menarik. Beberapa bukunya yang bukan dalam bentuk diktat ya. Misalnya buku bergambar ya, seperti buku-buku yang berisi informasi tentang hewan-hewan lah, cocok untuk anak-anak, dan dengan selipan-selipan nilai-nilai agama seperti itu, orang-orang tua muslim akan tertarik dengan muatan sains yang dibawa oleh Harun Yahya. Nah itu adalah satu hal yang menyebabkan mengapa Harun Yahya ini diminati muslim. Nah jadi karena ada ayat Al-Qur'annya, karena ada hadisnya, itu mengesankan bahwa sains itu kompatibel dan selaras dengan konten atau isi Al-Qur'an dan hadis. Nah, ini perdebatan soal sains dan agama adalah sesuatu yang agak belibet dan filosofis, tapi Harun Yahya menyajikan secara praktis bagaimana Al-Quran itu menunjukkan bahwa ia sesuai dengan bukti-bukti sains. Oke, lalu terkait dengan tadi Mas Dedi pernah nyinggung sedikit bahwa antara sains dan Islam ini apakah bisa bersandingan atau enggak gitu. Pasalnya satu, Al-Quran itu kan sudah ada dari dulu ya. Al-Quran itu sudah ada dari dulu, sedangkan tidak akan berubah sampai kapanpun gitu. Tetapi sains itu kan berkembang ya. Sains itu berkembang. Dulu kita tahu teori Galileo Galilei misalnya. Tetapi dipatahkan
ganti teori yang baru misalnya. Dan yang lain-lain, dan akan terus seperti itu. Apakah dengan mengikuti teori tertentu berdasarkan dalil Al-Qur'an gitu ya. Kemudian ada teori baru, bagaimana nasib dalil Al-Qur'an yang lama ini? Iya. Usaha untuk mempertemukan sains dan agama ini bukan hal baru sebenarnya. Jadi hal ini untuk menguatkan klaim bahwa Islam itu adalah agama yang sangat luhur dan seakan-akan semua hal di dunia ini sesuai dengan visi Islam. Nah, itu adalah gagasan-gagasan yang lumrah muncul, terutama salah satunya dalam beberapa dekade belakangan ini. Kita bisa membaca salah satunya dalam bentuk kenapa orang-orang kok menyinggung kembali nama Ibnu Sina atau Ibnu Rushd dan nama-nama itu lagi yang diulang, tapi hal itu menunjukkan bahwa Islam itu pernah berjaya, dan dengan kembali ke Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan sains, itu kita bisa berjaya lagi. Mungkin seperti itu ya visinya ya. Seperti itu visi yang dibayangkan oleh beberapa teman-teman yang cukup mendukung perihal adanya relasi antara sains dan agama, yang istilahnya bahwa agama itu di dalamnya sains itu agama itu segala hal yang terkandung dalam agama itu sains itu sesuai dengan dia. Kurang lebih seperti itu. Tapi bagaimana misalnya jika temuan sains berubah dan nilai agamanya tetap atau teks agamanya tetap? Itu kan juga menjadi kontroversi yang diperdebatkan oleh para ahli gitu ya, untuk mencari relasi antara sains dan agama Islam misalnya seperti itu. Ya. Ya, dalam Islam sendiri sebetulnya persoalan ini memang menjadi perdebatan ya. Kalau teman-teman yang mungkin belajar tafsir, itu salah satu corak dalam penafsiran itu ada yang disebut dengan tafsir ilmi. Jadi tafsir ilmi itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan perspektif saintis. Nah, penafsiran Al-Quran secara sains itu juga tidak semuanya juga diterima oleh para ahli tafsir. Ada banyak juga ahli tafsir yang menolak konsep itu. Kenapa konsep itu ditolak? Karena nanti masalahnya gini, yang namanya sains itu kan selalu berubah-berubah. Yang namanya ilmu pengetahuan itu sifatnya itu tidak pasti kan. Nah, yang namanya ilmu itu kalau kita belajar filsafat ilmu ya, sifat dari ilmu itu adalah dia bisa diperdebatkan. Kalau dia tidak bisa diperdebatkan, otomatis namanya agama atau dogma. Dogma itu kan nggak bisa diperdebatkan. Orang udah udah ya kayak kita misalkan memilih agama tertentu dari sejak lahir, itu kan susah untuk diperdebatkan secara ilmiah, yaitu udah bagian kayak doktrin aja gitu. Tapi kalau yang namanya ilmu kan salah satu sifatnya dia bisa diperdebatkan. Nah, apalagi yang sains itu kan selalu berubah-ubah. Ya bisa jadi sekarang temuannya kayak gini, tapi nanti berapa tahun lagi berubah. Misalkan dulu orang percaya matahari yang mengelilingi bumi, bumi yang mengelilingi matahari yang mengelilingi bumi. Kemudian berubah kan, bumi yang mengelilingi matahari. Nah, orang yang menolak tafsir sains atau tafsir ilmi itu berargumen bahwa kalau nanti teori sains ini berubah-ubah, otomatis nanti pandangan Al-Quran itu jadi tidak konsisten. Jadi kesannya nanti ketika teorinya salah, nanti Al-Qurannya yang disalahin. Nah, makanya itu menurut saya cukup beralasan juga kenapa orang tidak mengkritik penafsiran-penafsiran yang sifatnya ilmi itu, karena memang salah satu problemnya itu. Jadi kalau nanti teorinya salah, khawatirnya yang dituduh salah itu Al-Qur'annya, padahal perspektif kita yang keliru tentang Al-Qur'an. Nah, saya ingat dulu salah satu dosen saya itu bercerita, karena dia salah satu yang bertanggung jawab untuk penyusunan tafsir ilmi di Kemenak, itu beberapa ahli tafsir gak mau terlibat
karena salah satu argumentasinya itu gitu. Jadi kalau nanti dia menuliskan itu berdasarkan perspektif sains, khawatirnya kalau nanti pengetahuan sainsnya berubah, ya otomatis Al-Qur'annya juga Al-Qur'annya berubah, disalahkan iya, gitu. Ya makanya ketika misalnya video-video Harun Yahya yang selalu dibubuhi dalil Al-Qur'an misalnya, ketika suatu saat nanti teori yang disampaikan oleh Harun Yahya itu dianggap salah atau dinasah lah dalam bahasa ilmu pengetahuan, maka otomatis Al-Qur'an yang dibubuhkan dalam teori itu juga Salah. terlihat salah gitu. Iya. Al-Qur'annya yang terlihat salah gitu. Padahal sebenarnya dia sendiri yang sebenarnya tidak menggunakan Al-Qur'an itu secara proporsional kan. Makanya yang saya ingat itu adalah kata-kata Pak Quraish Shihab terkait dengan Islam dan sains, bahwa Al-Qur'an dan sains ya. Al-Qur'an itu bisa dijadikan sebagai inspirasi dari ilmu pengetahuan, tetapi tidak bisa dijadikan dalil atau argumentasi dari sains itu. Karena tadi seperti yang dibilang, ketika sains itu berubah teori, maka seolah-olah Al-Qur'an itu tadi salah. Jadi yang dikatakan Pak Quraish adalah jangan menjadikan Al-Qur'an itu sebagai dalil dari sains, tapi jadikan sebuah inspirasi saja. Ya karena kan pendekatannya beda-beda ya kan. Kalau sains itu kan kita bicara lebih kepada fakta ilmiah kan. Objeknya itu bukan tes kan, tetapi ya alam raya ini objeknya materi gitu. Tapi kalau Al-Qur'an itu kan teks. Ya epistemologinya juga beda-beda. Jadi kalau kita berbicara masalah sains tapi nanti rujukannya nanti kita berpatokan semuanya pada Al-Qur'an, ya nanti akan menimbulkan problem juga, karena Al-Qur'an di sisi lain kan juga memerintahkan kita untuk berpikir. Kalau untuk persoalan agama yang sifatnya ubudiyah dan lain-lain gitu kan, ya kita bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan. Tetapi kalau untuk hal-hal lain di luar yang sifatnya agama atau urusan dunia, kita bisa menjadikan Al-Qur'an, tetapi posisinya tadi seperti yang dikatakan Alvin sebagai inspirasi, sebagai panduan umum, dan tidak menjelaskan itu secara detail. Ya jangankan masalah sains, masalah sholat aja di dalam Al-Qur'an kan tidak dijelaskan secara detail, ya kan? Tetapi hanya ada dalil-dalil umum. Nah, panduan rincinya di mana? Ya kita harus cari sumber lain, hadis. Nah, menurut saya ya dalam persoalan saya ini juga kayak gitu. Ya panduan umumnya mungkin ada di dalam Al-Qur'an, tetapi yang secara detail itu justru ada di pengetahuan yang lain, yang itu Al-Qur'an pun atau orang Islam pun juga nggak boleh anti terhadap itu, karena kita juga diperintahkan untuk menggunakan akal dan pikiran kita. Gitu. Makanya saya kadang curiga gini ya, jangan-jangan ya, Harun Yahya terkenal di kita itu, selain soal tadi penyebaran gitu ya, siapa kita nggak tahu gitu, adalah satu titik ini, kita merasa mungkin ya sebagai Muslim kita inferior, gitu. Inferior karena gini, Harun Yahya ini kan salah satu titik kenapa dia disukai gara-gara, oh ini gue melawan barat nih. Nah kalau gue melawan barat, gue pakai apa? Gue nggak punya apa-apa. Pakainya sains yang Islam itu ya Harun Yahya. Ya karena memang waktu itu kan lagi tren yang disebut dengan Islamisasi pengetahuan. Jadi itu memang di masa-masa itu memang menjadi polemik lah gitu. Masalahnya gini, kita mau misalkan kita belajar sosiologi gitu ya, atau antropologi segala macam. Nah itu kalau menurut kalangan Islamisasi pengetahuan ya kita rujukannya harus menggali langsung dari Al-Qur'an, baru diturunkan dalam bentuk pengetahuan yang sifatnya itu teoritik gitu. Nah pada masa itu memang di Amerika itu ada lembaga namanya Triple IT. Triple IT itu salah satu tokohnya adalah Ismail Raja Al-Faruqi. Kemudian dan karakter berpikir yang dikembangkan itu adalah Islamisasi pengetahuan. Jadi menganggap semua pengetahuan itu bisa digali di dalam Al-Qur'an. Nah, tapi kan ketika masuk ke Indonesia itu kan ada banyak tokoh juga yang yang menolak konsep-konsep seperti itu. Artinya sebagian intelektual di Indonesia berpendapat bahwa kita bisa kok tetap menjadi Islam, tetapi di sisi lain kita juga bisa menggunakan teori-teori yang
bukan lahir dalam tradisi Islam kalau memang itu bisa menjelaskan persoalan. Iya. Jadi kita nggak perlu anti juga terhadap kedokteran yang diciptakan oleh Barat, ilmu sosiologi yang diciptakan oleh Barat misalkan. Kalau memang itu bisa menjelaskan, ya kalau memang kita tidak setuju ya kita bisa kritik, yang namanya itu pengetahuan kan serba bisa dikritik. Ya, terkait dengan ilmu pengetahuan sebenarnya kita bisa ngacu dalam salah satu hadis Muslim yang Nabi keliling kebun kurma. Ya. Nabi keliling kebun kurma, kemudian Nabi bilang kepada orang-orang pengelola kebun itu kalau ya apa yang dilakukan orang-orang itu harusnya nggak perlu dilakukan gitu. Nabi kan ngusul seperti itu. Karena orang-orang yang waktu itu menganggap ucapan sabda Nabi itu sebagai sabda, sebagai sebagai ucapan seorang nabi, maka mereka nggak melakukan itu kan. Tapi akhirnya kurmanya itu nggak tumbuh sebagaimana mestinya, sebagaimana dulu-dulunya. Kata Nabi, kok kurmanya nggak kayak dulu-dulu? Kata mereka kan, iya Nabi, kita ngikutin ucapan ucapan Nabi gitu kan. Saking loyalnya kepada Nabi itu. Akhirnya kan Nabi bilang, antum a'lamu bi umuri dunyakum kan gitu. Jadi kalian yang lebih ngerti urusan kebun gitu. Jadi ya kalau kita kiaskan dalam kondisi sekarang, urusan sains yang sebenarnya urusan yang bisa dilakukan di luar agama itu sebenarnya sah-sah saja gitu. Sah-sah saja. Ya urusan mengawinkan kurma pada masa itu kan nggak ada dalam Al-Qur'an juga gitu. Tetapi mereka bisa berhasil, kurmanya jadinya bagus. Tapi ketika Nabi ngomong justru salah. Nah, apakah Nabi itu ucapannya pernah salah? Maksudnya ucapannya salah atau enggak? Ya itu proporsional. Nabi itu ucapannya selalu benar dalam hal agama, tetapi dalam urusan sains misalnya, urusan yang lain yang tidak terkait dengan agama, ya orang-orang yang lain yang lebih ahli gitu, yang patut untuk yang lebih otoritatif ya, yang patut untuk berbicara gitu. Jadi itu sebenarnya bisa dijadikan landasan gitu, bahwa sains atau urusan keilmuan, urusan biologi, urusan fisika misalnya lah, taruhlah itu kan mengawinkan kurma itu kan urusan biologi kan. Jadi nggak ada dalam Al-Qur'an gitu. Jadi orang-orang itu budaya mereka aja, dan itu turun temurun dan jadi gitu. Nah, kayaknya kita perlu bertanya ke Sauki lagi deh, ya kan? Ini soal Harun Yahya, ini secara metodologi bener apa enggak sih? Iya, secara metode sains itu apakah benar apa enggak, atau memang ya cocokologi biasa, atau memang ditafsir, ada yang sesuai, ada yang enggak. Gimana ini Iqbal, Sauki, dokter? Karena Sauki ini kan selain dokter dia juga ulama. Nah, ya ini perlu kita jelasin. Dia ini studi Islam lama ya, dapat gelar LC gitu ya, sampai LC. Terus dia dokter, jarang-jarang dokter LC gitu. Gimana Ki? Karena terakhir ada dokter yang nggak pernah belajar agama akhirnya dakwah gitu. Gimana Ki? Ya, iya. Tapi gini, kalau soal teori evolusi, ini agak rumit, dan saya kira ia sudah termasuk teori yang mapan dalam ilmu biologi. Sumbangsihnya sudah banyak dalam berbagai penemuan sains, dan teman-teman juga bisa menelusuri apa saja itu yang sejalan dengan teori evolusi. Nah, tapi persoalannya kembali lagi ke soal Harun Yahya. Apakah yang disajikan Harun Yahya ini bisa kita nilai sebagai sains atau tidak? Nah, ini agak ribet ya. Satu hal yang harus diketahui tentang sains, bahwa ia harus diuji secara ilmiah. Ilmiah ini macam-macam ya, ada yang sifatnya ilmiah kan, ada yang rasional, ada yang empiris, dan misalnya ada aliran positivistik. Wah, ini agak ilmu filsafat banget, dan teman-teman saya kira banyak yang lebih tahu, ini saya bisa diluruskan. Tapi namanya sains itu perlu diuji secara ilmiah. Diuji secara ilmiah ini ya ketika ia empirik, bisa diamati, kemudian ia
bisa diverifikasi, bisa diulangi kembali. Jadi ia harus melalui tahapan-tahapan ilmiah yang ketat untuk bisa dianggap sebagai sebuah kerangka pikir atau sebuah sains. Itu harus melalui suatu metode ilmiah. Nah, persoalannya adalah apa yang disajikan oleh Harun Yahya ini tidak melalui metode ilmiah itu. Ia tidak menyajikan bukti-bukti apa istilahnya. Itu pun dalam buku Keruntuhan Teori Evolusi itu ia tidak menyajikan bahwa teorinya ini layak diuji. Jadi dia hanya menyanggah. Ya mungkin tipikal seperti pegiat teori konspirasi seperti itulah ya. Nah, ini entah analogi yang tepat atau tidak, tapi dia hanya mengumpulkan fakta, banyak fakta, kemudian ia rangkai fakta itu menjadi suatu hal yang tampaknya ilmiah, tapi tidak bisa diuji, seperti itu. Dan ini saya kira tidak hanya dalam hal Harun Yahya saja, ini juga dalam banyak persoalan yang membuat seakan-akan suatu hal itu scientific. Seperti contoh dulu, saya masih kapan tahun itu ya, ada yang mengklaim bahwa Gajah Mada itu aslinya Muslim dengan menyematkan nama Gajah Mada. Wah, itu kocak sih, itu kacau sih. Tapi yang jelas itu adalah suatu otak-atik gatuk yang membuat kesimpulan yang susah untuk diuji. Diuji saja itu nggak bisa gitu loh, maksudnya ya sains kan harus diuji dulu ini absah atau tidak untuk dinyatakan secara ilmiah gitu. Atau misalnya Nabi Sulaiman itu hidupnya di Borobudur. Nah, ini perdebatan yang susah, ini perdebatan yang agak rumit karena karya-karyanya sudah populer di kalangan kita. Nah, kalau bagi yang saya ketahui, ini teman-teman juga bisa luruskan bahwa yang disajikan hanya fakta-fakta belaka, namun pada kenyataannya untuk diuji secara ilmiah itu tidak bisa dilakukan atau tidak dilakukan, seperti itu. Jadi para pegiat teori konspirasi ataupun termasuk pseudosains ya, atau istilahnya ketok sains gitu ya, pura-pura sains, itu salah satu cara mereka adalah mengumpulkan fakta-fakta kemudian dirangkai sedemikian rupa sehingga berkesan ilmiah. Itu yang salah satu hemat saya soal pseudosains gitu ya. Tapi ini sebenarnya agak subjektif, dan ini secara yang pasti konkretnya atau clearnya itu ya bisa dicari di buku-buku filsafat sains itu. Wah, itu lebih akurat lagi itu maksudnya ya. Nah, itu tadi penjelasan Sauki saya rasa menarik ya. Jadi nah, menurut kita sendiri gimana nih sebagai orang muslim menghadapi isu-isu terkait sains dan Islam gitu. Apalagi misalnya sains itu dikaitkan dengan tafsir Al-Qur'an misalnya. Kalau teman-teman baca tafsir Al-Misbah pertama, Pak Quraisy itu mewanti-wanti bahwa terjemahan Al-Qur'an pun itu jangan sampai disebut sebagai Al-Qur'an. Karena beliau bilang karena terjemahan itu tidak bisa merepresentasikan Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an itu maknanya sangat luas, sedangkan terjemahan Al-Qur'an itu sangat terbatas. Hatta bahkan itu tafsir Al-Qur'an pun jangan disebut sebagai Al-Qur'an. Kalau kita menamakan itu firman Allah sebagai Al-Qur'an, seolah-olah kita memaknakan apa yang kita pahami sendiri itu sebagai sabda Tuhan yang sebenarnya. Padahal bisa jadi enggak kan. Gimana? Ya, saya akan menjawab dengan sebuah kisah yang kebetulan kemarin saya membaca ya di dalam kitab Al-Muwafaqat karya Imam Asy-Syatibi. Nah, di dalam kitab itu Imam Asy-Syatibi itu mengkritik orang-orang Islam pada masanya itu selalu disibukkan dengan pengetahuan yang sifatnya itu tidak praktis.
contohnya filsafat metafisik ya yang dia kritik pada waktu itu karena Iya. berbicara Akal soal nafas. hal-hal yang abstrak yang nggak ada kaitannya dengan kehidupan kita. Nah, di dalam kitab itu yang menarik adalah dia menyebut suatu cerita, suatu riwayat bahwa ada orang Yahudi dan orang Islam ini lagi duduk bareng lah. Nah, kebetulan orang Islam ini lagi baca Al-Qur'an. Kata si Yahudi ini, "Kamu lagi ngapain?" "Saya lagi menafsirkan Al-Qur'an." "Apa yang kamu tafsirkan?" Dia bacalah ayat. Saya lupa ayatnya, tapi kira-kira ayat itu tentang apakah kamu tidak memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi dan bagaimana kami menghiasinya. Afala tatafakkaru fi Nah, khalqis ya, samawati jadi wal dia ardi. menafsirkan itu. Terus kata orang Yahudi ini kayak gini, "Ya udah, saya akan menjelaskan kepada kamu bagaimana terbentuknya dunia ini dan bagaimana dunia ini bisa bagus." Nah, Imam Satifi bilang cerita ini itu bukan dipahami secara tekstual, tapi itu ada konteksnya. Itu sebetulnya sindiran. Jadi umat Islam sibuk menafsirkan, memikirkan, tetapi si Yahudi ini udah bisa menjelaskan. Iya. Kita sibuk memikirkan bumi, tapi Yahudi ini menjelaskan bagaimana bumi Bumi ini bekerja. terbentuk. Prosesnya gimana? Artinya pada masa itu kan sebagai sindiran kan terhadap orang Islam yang mungkin ya itu kan Imam As-Shatibi kan di masa abad berapa sih Bin? Abad 8 ya. Ya ketika Islam lagi lagi Tumbuh-tumbuhnya lah. tumbuh-tumbuhnya 678 di ya, Spanyol kan, 678. tapi fenomena itu sudah ada. Jadi mungkin kebanyakan kita ini ya kita harus belajar lah, menurut saya harus banyak belajar ya kalau memang kita mau menjadi pakar di bidang ilmu tertentu ya kita harus menseriusi itu, belajar kepada sumber-sumber yang otoritatif gitu kan. Apalagi persoalan-persoalan yang sifatnya itu sudah ada kurikulum dasarnya. Nah, sekarang kan yang menjadi masalah kan banyak orang yang ngomongin persoalan tertentu tetapi dia tidak mempelajari itu secara sistematis. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi persoalan. Jadi kalau memang peradaban Islam ini bangkit segala macam, ya cara yang lebih baik adalah kita ya harus menumbuhkan semangat kecintaan terhadap ilmu pengetahuan itu gitu. Nah, sebenarnya Pak Kures sendiri pernah menjelaskan masalah itu bahwa Al-Qur'an itu memang menjelaskan masalah sains tapi secara umum. Iya. Nggak bisa diperinci. Jadi ya menjelaskan misalnya ada langit, ada bumi, ada matahari. Itu kan salah satu bentuk-bentuk sains gitu. Tapi Al-Qur'an tidak ingin menjelaskan lebih jauh secara terperinci agar tidak terlalu larut dalam perdebatan itu. Jadi Al-Qur'an itu hanya ingin menunjukkan bahwa adanya semua benda-benda langit dan benda-benda di bumi itu menunjukkan bahwa ada Tuhan. Seperti itu aja sebenarnya yang ingin dikatakan dari Al-Qur'an gitu. Jangan Jadi untuk membuktikan adanya Tuhan. Ya, bukan untuk membuktikan teori ini dan teori itu sebenarnya. Untuk teori ini dan teori itu silakan itu urusan saintis lah yang menjelaskan. Itu kalau kata Pak Kures dalam Tafsir Al-Misbah seperti itu. Iya, makanya saya kira sih biar kita nggak kecolongan, misalnya beda kutip, kecolongan mengidolakan sosok yang ternyata bermasalah gitu ya. Apalagi urusannya sains dan Islam gitu-gitu, maka saya kira kita emang sebagai muslim harus lebih teliti sih ya. Harus lebih teliti, dan ketelitian itu saya kira penting tidak hanya untuk berbaca tapi untuk juga kita perkenalkan gitu. Karena sejujurnya sebenarnya kasus Harun Yahya terus sebagian besar muslim termasuk kita gitu ya pernah suka sama dia tuh dan akhirnya jadi bahan olok-olok gitu ya. Orang kayak gini kok gitu. Itu menjadi pelajaran sangat penting bagi kita sebagai muslim bahwa sebenarnya kalau kita agak tidak malas dikit gitu ya, kita menjentikan jari terus mencari saintis muslim gitu sebenarnya juga banyak gitu ya. Juga banyak banget gitu ya. Misalnya salah satu contohnya ada salah satu teman di NU gitu yang ahli robotika gitu di Inggris namanya Ataka bisa sebagai salah satu contoh. Dia juga seorang santri gitu ya, ngerti agama dan dia tidak terlalu seperti Harun Yahya yang berusaha untuk melogiskan atau mengilmiahkan sesuatu yang sebenarnya tidak logis gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi itu titik yang harus kita harus lebih teliti. Disiplin verifikasi kukira sangat penting gitu, dan
tidak gampang silau, saya kira. Tidak gampang silau untuk sesuatu yang dianggap melawan barat atau Iya. apa gitu. Karena saya kira Islam dan pengetahuan itu saya merasa bisa tumbuh bareng gitu. Karena iya. dua-duanya ilmu gitu ya. Dan ini bisa selaras, toh di Islam sudah membuktikan dengan peradaban dulu di dinasti Abbasiyah yang begitu dahsyat gitu misalnya kan. Terus sekarang mulai agak Iya. mulai bangkit gitu. Jadi saya kira itu sih. Menurut saya sih, dan juga terakhir kita jangan terlalu mengingat romantisisme masa lalu. Iya, iya. Yang ketika kita ngomongin masalah keilmuan, masalah sains, kita selalu merujuk kembali zaman-zaman Al-Farabi, Al-Kindi dan yang lain, dan itu Zaman udah Ibnu lewat. Ibnu. Dan itu udah lewat. Bahkan sudah teori-teorinya sudah dikembangkan dengan lebih canggih oleh barat gitu. Nah, kita seharusnya nggak perlu lagi jangan terlalu sibuk untuk merujuk romantisisme masa lalu. Kita harus membangun kembali peradaban Islam masa kini gitu. Karena ya terakhir kali mungkin ada orang Islam yang dapat Nobel Science itu ya paling tahun 2015 gitu ya. Tahun 2015, dan di antara mungkin beberapa puluh tahun terakhir kita Muslim itu hanya dapat 3 kali. Dibandingkan dengan orang Israel udah dapat 8 kali. Dalam rentang waktu yang sama Islam cuma dapat 3 kali, Israel 8 kali. Ini menunjukkan bahwa kita harus jujur bahwa peradaban Islam terkait dengan sains itu belum bisa berkembang gitu. Dan itu mungkin kesempatan kita semua generasi sekarang untuk jangan terlalu mengikuti teori-teori yang telah disampaikan tadi Harun Yahya, yang telah terlalu saklek dengan harus Al-Qur'an dan yang lain sebagainya. Itu harus dikembangkan secara sains terlebih dahulu gitu. Mungkin itu yang nanti akan menambah peradaban Islam kita gitu. Mungkin itu ya. Saya kira yang perlu dipertajam pertama adalah literasi saintifik. Ini apa itu literasi saintifik ya? Sedari diri sendiri itu memupuk sikap kritis. Kemudian selain kritis selalu ingin tahu. Nah, namun kritis dan ingin tahu saja ini harus ditunjang dengan tanggung jawab dan rendah hati untuk mengakui bahwa banyak hal yang sebenarnya belum kita tahu. Juga dengan kerendahan itu kita akan membuka diri kepada rasa ingin belajar dan bagaimana kita memilih sumber-sumber yang bisa kita rujuk. Nah, kita bisa merujuk para ahli. Nah, para ahli ini kita bisa pertimbangkan pendapatnya dalam sains. Walaupun pada akhirnya kita juga harus mengasah diri untuk mengakses sumber-sumber yang lebih relevan. Kita tidak bisa mengandalkan sekadar pendapat ahli saja. Kita harus bisa merujuk sumber, misalnya menggunakan artikel jurnal atau penelitian yang tingkatnya sudah lebih kompleks. Itu yang lebih kita manfaatkan atau lebih kita percaya dibanding hanya pendapat segelintir ahli. Walaupun pendapat ahli itu penting. Nah, karena itu tetap kritis dan ingin tahu serta merujuk ahli atau lembaga yang punya otoritas. Nah, lembaga ini bisa sifatnya NGO atau bisa sifatnya pemerintah ataupun institusi-institusi lain yang kita rasa punya wewenang untuk bicara soal sains atau ilmu tertentu. Nah, sebagaimana kalau di dalam Islam kan ada pesan untuk senantiasa menyerahkan sesuatu pada ahlinya. Nah, sikap ini yang kiranya soal sains ini penting dipupuk dengan tetap mempertahankan sikap kritis, karena pada dasarnya sains ini akan selalu berubah terus dan banyak sekali temuan-temuan baru yang kita harus tetap rendah hati untuk mengakui bahwa sains ini belum selesai gitu, belum finish. Ya, dan demikian kita akan selalu belajar. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Dr. Sauki yang rela bergabung dari jauh. Ya, karena gimana pun kita harus menjaga jarak dan harus tetap patuhi 3M, pakai masker, dan jangan lupa mencuci tangan dengan sabun. Dan itu juga sebagai penutup meja redaksi kita pada episode kali ini, teman-teman. Dan
itu juga mungkin teman-teman bisa menambah wacana terkait dengan Islam dan sains ini, dan juga kalau ada pendapat terkait dengan Islam dan sains bisa ditulis di komen di bawah. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.